Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Baik, kita untuk materi kuliah rangkaian listrik DC ya. Untuk kita materi PowerPoint-nya sudah terlihat. Oke, baik. Nah, pembahasan kita tentang teori superposisi ya. Di mana ya, teori superposisi ini bersifat linier dia ya. Maka respon yang disebabkan oleh beberapa sumber tegangan atau sumber arus itu sama dengan jumlah aljabar ya yang diakibatkan oleh sumber-sumber ya, di mana sumber tersebut jika bekerja sendiri. Nah, kemudian superposisi itu dapat digunakan bila fungsi kontrolnya itu berada di luar jaringan ya, yang mengandung sumber sehingga pengontrolnya tidak berubah. Kemudian superposisi ini tidak dapat langsung kita terapkan pada perhitungan daya karena daya dalam sebuah elemen itu sebanding dengan kuadrat arus atau kuadrat tegangan ya, yang mana hal tersebut adalah tidak linier ya. Nah, berikutnya ini merupakan gambar rangkaian dengan teori superposisi ya, di mana gambar A menunjukkan tanggapan rangkaian ini secara keseluruhan. Kemudian dari superposisi dia dipisah ya, di B itu tanggapan rangkaian berdasarkan sumber tegangan V1, sedangkan C tanggapan rangkaian berdasarkan sumber tegangan V2 ya. Ini contoh ya untuk latihan, misalnya berapa arus dengan teorema superposisi pada rangkaian berikut. Nah, dengan kita menjawabnya, pada sumber tegangan aktif itu bekerja, sumber arus tidak aktif. Nah, diganti dengan tahanan dalam ya, tidak hingga atau rangkaiannya open circuit. Nah, jadi ini di sini kita melakukan open sirkuitnya ya, dibuka sirkuitnya. Nah, kemudian kita masukkan angka perhitungannya, arus I1 sama dengan 20 dibagi 10 tambah 10 sama dengan 1 ampere ya. Nah, pada saat sumber arusnya aktif atau bekerja, maka sumber tegangan tidak aktif ya, diganti dengan tahanan dalam, yaitu adalah 0. Atau rangkaian sirkuitnya short circuit. Sehingga I2-nya sama dengan min 10 bagi 10 tambah 10 di kurang 1 sama dengan min 0,5 ampere. Sehingga I totalnya adalah 1 tambah I2 sama dengan 1 kurang 0,5 sama dengan 0,5 ampere ya. Nah, kemudian masuk kepada pembahasan berikutnya terkait loop ya, di mana arus loop ini adalah arus yang kita misalkan mengalir dalam suatu loop atau lintasan tertutup ya. Nah, pada analisis loop ini prinsip pada hukum Kirchhoff 2 ya, di mana jumlah tegangan pada satu lintasan itu tertutup sama dengan 0 atau arus merupakan parameter yang kita tidak ketahui. Analisis ini dapat diterapkan pada rangkaian sumber searah atau DC. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita membuat pada setiap loop arus asumsi yang melingkari loop itu pengambilan arus loopnya itu terserah kita ya, mana yang terpenting masih dalam satu lintasan yang tertutup ya. Kemudian arah arus itu dapat searah satu sama lain ataupun berlawanan ya, baik searah jarum jam maupun berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kedua ya, biasanya jumlah arus loop itu menunjukkan jumlah kesamaan arus yang terjadi. Kemudian ketiga, metode ini mudah jika sumber pencatunya itu adalah sumber tegangan. Sedangkan keempat, jumlah persamaan itu sama dengan jumlah cabang dikurang jumlah junction ditambah 1. Nah, jadi pembahasan kita mengenai loop dan juga mengenai teorema superposisi ya. Nah, terkait ini ada yang mau memberikan tanggapan pendapat atau sudah paham apa yang disampaikan? Sambil menunggu tanggapan pendapat,
Silahkan diaktifkan videonya yang bisa. Saya mau ambil rekaman absensi kita ya. Oke, saya ambil rekaman dulu ya. Oke, baik, sudah saya ambil rekaman ya. Selanjutnya gimana? Ada tanggapan atau sudah cukup? Paham? Oke, materinya akan saya share ya di grup ya. Gimana? Ada yang memberikan pertanyaan, tanggapan? Cukup? Ada? Baiklah, kalau tidak ada, kita dapat sudahi pertemuan kita ya. Oh, dilanjut lagi. Ini ada materi berikutnya ya. Ini baru tadi satu materi. Kemudian materi berikutnya kita lanjutkan kembali. PowerPoint-nya sudah bisa terlihat. Nah, kita materi berikutnya ini mengenai bilangan kompleks ya. Jadi definisi sebagai gabungan atau kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan nyata ya. Misalnya contohnya Z sama dengan A tambah JB ya. Nah, di mana bilangan kompleks itu dapat kita tuliskan dalam bentuk polar ya, kutub, kemudian dalam bentuk trigonometri, kemudian dalam bentuk eksponensial ya. Nah, kemudian bagaimana penjumlahan dan pengurangan ya pada bilangan kompleks ya. Ini untuk menunjukkan menjumlahkan atau mengurangkan ya dengan menggunakan bentuk saling tegak lurus ya, dengan menjumlahkan atau mengurangkan bagian nyata dengan bagian nyata dan bagian khayalnya ya. Ini berikut bagaimana penjumlahan dua buah pasor bilangan kompleks ya, di mana Z1 sama dengan di mana Z1 lebih besar dari theta 1 sama dengan A1 tambah JB 1 ya. Nah, ini berikutnya sampai dengan Z1, Z2, Z3 sampai dengan Z4 ya. Nah, kemudian ini merupakan gambar penjumlahan dan pengurangan dengan pasor ya. Tadi ada Z1, kemudian Z2, Z3 ya, Z4, Z5. Nah, kemudian bagaimana proses perkalian dan pembagiannya? Nah, di dalam melakukan perkalian dan pembagian bilangan kompleks ya, cara yang lebih cepat itu dengan menggunakan bentuk polar ya, di mana dengan mengalihkan membagi besar dari pasor hingga bilangan kompleks ya, jumlahkan dikurangkan. Nah, misalnya dengan bilangan kompleks ada perkalian antara Z1 dengan Z2 ya, misalnya perkalian ini dia ya, Z1 kali Z2 sama itu dengan Z1 kali Z2 lebih kecil theta 1 tambah theta 2 ya. Sedangkan Z4 ini merupakan hasil pembagian Z1 bagi Z2. Hasilnya adalah Z1 bagi Z2 lebih kecil theta 1 dikurang theta 2 ya. Nah, dari proses perkalian dan pembagian ya, bilangan kompleks dengan menggunakan bisa juga dengan menggunakan rectangle ya, bentuk nyata dan imajiner. Nah, jadi demikianlah untuk materi dari sisi bilangan kompleks, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Silahkan, ada yang mau ditanyakan, memberikan tanggapan. Ini saya absen kembali ya. Silahkan diaktifkan kembali videonya ya. Saya ambil dulu absensi kita. Berarti ada 19 orang yang hadir ya. Ini tambah satu lagi ya, berarti 20 ya.